Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Yang bunyinya, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari belakang? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesaran menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka dilabuhkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga dia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti hujan. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti firman yang Maha Tinggi. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tidak hadir, oleh sebab Dia Maha Kuasa dan Maha. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begitu, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allah. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna jatuh bersatu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, C.S. Lewis adalah seorang penulis Kristen berkebangsaan Inggris dan seorang pembela iman Kristen yang terkemuka pada abad ke-20. Buku-buku yang dia tulis telah banyak membantu orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus yang adalah anak Allah yang menjadi manusia. Melalui tulisannya, dia juga merupakan seorang penulis Kristen yang banyak membantu orang-orang yang menderita untuk melalui masa-masa sulit. Salah satu ungkapan C.S. Lewis yang terkenal adalah pernyataannya yang mengatakan bahwa penderitaan atau kepedihan merupakan megafon atau pengeras suara Tuhan untuk membangunkan dunia yang tuli, untuk membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan. Artinya, melalui pemahaman C.S. Lewis terhadap isi firman Tuhan, dia sadar sesakit apapun penderitaan yang dialami oleh seseorang, tetapi penderitaan itu pasti akan mendatangkan manfaat bagi setiap orang. Tetapi suatu ketika, istri yang sangat dia cintai jatuh sakit dan menderita sebuah penyakit yang sangat mematikan, yaitu penyakit kanker. Lewis berulang-ulang setiap saat berdoa memohon kesembuhan kepada Tuhan. Dia berharap Tuhan mendengar dan memberikan kesembuhan kepada istri yang
sangat dia cintai. Tetapi pada akhirnya istrinya meninggal. Lewis kemudian memiliki kesedihan yang sangat mendalam dan ia merasa hidupnya hancur. Dalam salah satu bukunya yang berjudul Mengupas Luka, dia berbicara tentang kekecewaannya kepada Tuhan. Dan dia bertanya, apa yang bisa kita harapkan dari Tuhan ketika kita berada dalam kesulitan? Saudara-saudara yang terkasih, penderitaan atau kepedihan selalu menimbulkan dampak yang berbeda dalam kehidupan setiap orang. Ada kalanya penderitaan itu bisa menempa seseorang menjadi manusia yang tangguh. Tetapi tidak jarang penderitaan juga bisa membuat manusia menjadi hancur, membuat seseorang merasa ditinggalkan oleh sesama, termasuk mungkin merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Itu yang menjadi penyebab mengapa pada puncak penderitaannya di kayu salib, Yesus berseru kepada Bapaknya dengan mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Saya juga pernah mendengarkan kesaksian seorang teman pendeta. Akibat banyaknya kesulitan, tantangan, penderitaan yang dia hadapi dalam tugas pelayanannya, dia berkata bahwa dia sudah sampai pada titik jenuh, merasa enggan atau malas berdoa, memohon pertolongan Tuhan, karena dia merasa Tuhan tidak pernah mendengarkan doa-doa atau permohonan yang dia sampaikan. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, melalui khotbah ini, Yesaya menyatakan apa yang pernah dirasakan oleh orang Israel ketika mereka berada dalam pembuangan batu. Masa pembuangan yang berlangsung kurang lebih 70 tahun membuat orang Israel yang mungkin selalu berharap kapan waktunya Tuhan akan mengembalikan mereka, memulangkan mereka ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Tapi karena harapan mereka tidak segera dijawab oleh Tuhan, maka kalau kita baca dalam ayat 27, mereka sudah sampai pada tahap merasa ditinggalkan atau diabaikan Tuhan. Itu yang menjadi penyebab mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allah. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, melalui nafas renungan ini, Nabi Yesaya mau mengingatkan mereka kembali, termasuk mengingatkan kita, ketika mungkin sampai pada tahap hampir putus asa, ketika menghadapi berbagai jenis kepedihan, penderitaan hidup, Nabi Yesaya mengingatkan kita, siapakah Tuhan. Pertama-tama, dalam ayat 21 dan 22, dia mengatakan, Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas bumi dan segala isinya. Tidak ada satupun yang tidak takut kepada kuasa Tuhan. Kemudian dalam ayat 23 sampai ayat 24, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas segala pembesar, atas segala penguasa, dan atas segala hantu yang ada di dunia ini. Dalam ayat 25 dan 26, ia juga mengatakan Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas langit dan atas segala makhluk-makhluk surgawi. Dan kemudian berikutnya, dia mengatakan Tuhan adalah Allah yang berkuasa memberi kekuatan atas kelemahan daripada umat manusia. Yang menjadi pertanyaan, jika memang Allah kita sedemikian berkuasanya, mengapa Tuhan tidak segera menunjukkan pertolongannya, menunjukkan kuasanya, melepaskan kita dari kesesakan dan penderitaan ketika kita memohon pertolongan dari Tuhan? Saudara yang terkasih,
seorang pengkhotbah memberikan gambaran yang cukup menarik dari isi ayat 31 tentang cara Tuhan yang berbeda-beda dalam menolong umatnya. Pertama-tama, ada kalanya Tuhan menjawab doa kita secepat burung rajawali yang sedang terbang. Dia mencontohkan ketika 10 orang yang berpenyakit kusta datang ke hadapan Yesus dan meminta kesembuhan. Tidak lama sesudah Yesus menyuruh mereka pergi untuk menghadap imam, mereka segera sembuh dan menjadi tahan. Tetapi ada kalanya Tuhan juga menjawab doa kita seperti orang yang berlari. Sekalipun Tuhan memberikan jawaban yang cukup cepat, tapi tidak seperti jawaban yang pertama, yang sama seperti burung rajawali terbang. Ia misalnya mencontohkan ketika orang Israel diperbudakan Mesir berseru memohon pertolongan Tuhan, Tuhan segera mengutus Musa. Tetapi butuh 10 bulan harus disaksikan oleh orang Mesir dan orang Israel. Baru kemudian mereka diizinkan secara buru-buru untuk meninggalkan Mesir. Namun yang ketiga, Tuhan juga tidak jarang menolong kita sama seperti orang yang sedang berjalan. Artinya, Tuhan tidak segera menjawab doa kita, Tuhan tidak segera menolong kita. Bahkan ada kalanya, mungkin kita sama seperti Rasul Paulus, tidak dibiarkan oleh Tuhan keluar dari penderitaan atau masalah yang kita hadapi. Tapi kepedihan dan penderitaan itu, di dalam menghadapi itu, Tuhan memberi kita kekuatan sehingga kita tidak menjadi jatuh atau pingsan dalam menghadapi kesulitan atau beban yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara yang terkasih, ada kalanya memang kepedihan dan penderitaan akan membuat kita menjadi lemah. Tapi satu hal yang mau diingatkan kepada kita, supaya kita tetap berpengharapan, Allah kita adalah Allah yang kekal, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Karena itu, tetaplah berpengharapan, sehingga kita menjadi kokoh dan tidak jatuh, sekalipun harus menghadapi berbagai kepedihan tantangan. Amin.